Nama yang digunakan di sini adalah nama Yesus, ya. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Nah, jadi di sini mengolesi orang sakit itu tidak ada menggunakan nama lain, hanya menggunakan nama Yesus. Nah, kalau saya menggunakan nama Yahweh, boleh nggak Pak? Kan nama Yahweh itu nama Allah Bapa, nama Allah Israel. Kan Allah Bapa lebih berkuasa daripada anaknya, lebih berkuasa daripada Yesus. Bahkan Yesus itu diutus oleh Allah Bapa. Saya mendoakan orang sakit Pak menggunakan nama Yahweh. Nah, walaupun nama Yahweh itu nama Allah Bapa, Allah Israel, tetapi di Perjanjian Baru itu tidak dituliskan menggunakan nama Yahweh. Karena Allah sudah mengutus Yesus, ya, anaknya, sudah memberikan kuasa kepada anaknya. Jadi nama yang digunakan itu adalah nama Yesus. Jadi tidak perlu kita campur aduk, ya, tidak perlu kita campur aduk menggunakan nama Yahweh. Cukup menggunakan nama Yesus. Ya, kalau kita campur aduk malah kita bingung. Ya, seperti kita kalau ditugaskan untuk melakukan pekerjaan ini, kemudian dicampur aduklah begini begitu. Nah, itu kan membuat orang bingung. Nah, jadi demikian juga di Perjanjian Baru Allah sudah menetapkan Allah Bapa, Allah Israel, atau boleh disebut namanya Yahweh. Allah sudah menetapkan nama yang digunakan adalah nama Yesus. Dari dia berdoa menggunakan nama Yesus, dari dia mengusir setan dengan nama Yesus, dari dia bahkan doa untuk kesembuhan orang sakit, bahkan melakukan mujizat itu menggunakan nama Yesus. Yaitu nama Yesus, bukan nama lain. Ya, nggak perlu nama Yahweh. Ya, jadi menggunakan nama Yesus. Karena ketika kita menggunakan nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan Yesus ditinggikan. Nah, Tuhan Yesus ditinggikan berarti Allah Bapa yang di surga juga ditinggikan, dimuliakan. Nah, jadi cukup menggunakan nama Yesus. Ya, tidak perlu ditambah-tambahkan, tidak perlu dikurangi. Ya, kalau ditambahkan, contoh menggunakan nama Yahweh. Jadi tidak perlu ditambahkan dan juga tidak perlu dikurangi. Ya, nama Yesus itu kurang asli namanya. Harus nama aslinya, yaitu nama dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau nama Yesus dalam nama bahasa Ibraninya adalah Yeshua HaMashiach, ya, Yeshua HaMashiach. Nah, jadi kalau menggunakan nama Yesus kayaknya masih kurang. Ya, harus menggunakan nama Yeshua, Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, itu juga kurang tepat. Walaupun benar nama aslinya tidak perlu kita kurangi, karena nama Yesus pun kekuatannya, kuasanya sama dengan nama Yeshua, ya, Yeshua. Jadi sama, karena nama Yesus itu adalah Yeshua. Yeshua itu adalah Yesus. Nah, jadi satu orang yang sama, cuma namanya Yesus, yang satu namanya Yeshua. Karena Yeshua itu nama dalam bahasa Ibrani, Yesus adalah nama dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris adalah Jesus, ya. Ya, jadi dalam Injil Yohanes pada waktu Yesus disalibkan, itu ada 3 bahasa di atas kayu salib Yesus, yaitu bahasa Ibrani, kemudian bahasa Yunani, kemudian bahasa Latin. Nah, di situ ditulis Yesus, ya, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, itu ditulis kata-kata seperti itu, ada ditulis kata Yesus, ya. Jadi di atas kayu salib Yesus ada ditulis kata Yesus. Nah, dalam ketiga bahasa. Nah, kalau kita renungkan dan kita pelajari apakah nama Ibrani dan nama Latin dan nama Yunani itu dia namanya Yeshua? Tidak, dia pasti berubah. Maka sampai saat ini bahasa Latin dan bahasa Yunani Yesus itu ada disebut Yesus, dan ada perubahan, ya. Nah, dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Latinnya, ya, disebut Yesus dan Yesus, ya. Nah, jadi ada beda-beda sedikit aja, ya, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh, ya, cuma beda-beda sedikit. Kenapa? Karena bahasa di dunia ini itu dialeknya atau pengucapannya atau logatnya itu bisa berbeda. Ya, contoh namanya Andi, bahasa orang Indonesia nyebutnya Andi. Nah, tapi nanti kalau orang Inggris atau orang Jepang atau orang Arab atau orang apa, dia menyebut Andi itu tidak bisa pas, ya. Seperti kita nyebut Andi, mungkin dia Andri atau Endri atau Ardi, Adi atau apa, pokoknya karena dia bahasanya berbeda. Nah, demikian nama Yesus waktu di kayu salib itu dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Latin itu sedikit, ya, ada perbedaannya, tapi bukan berarti itu bukan nama Yesus, cuma sedikit
perbedaan karena logat bahasanya, karena dialeknya. Nah, jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Karena waktu Yesus disalibkan, dia tidak mempermasalahkan namanya. Alkitab tidak menulis, dia berkata sama tentara Romawi, ini bukan nama saya. Dia bilang, nama saya harus Yesua. Nah, dia protes. Ya, seperti orang diprotes namanya Andi, ditulisnya Joni. Ya, dia protes, nama saya Andi, bukan Joni. Nah, demikian Alkitab tidak menulis. Ya, tidak ada mencatat bahwa Yesus protes namanya. Ya, tapi dia setuju. Dia membiarkan kata-kata itu tertulis di atas kayu salib. Artinya nama Yesus itu, ya, nama Yesua. Kalau orang Indonesia menggunakan nama Yesus bisa. Ya, orang Inggris menggunakan nama Jesus bisa. Kecuali nama Yesus ini berubah, terlalu banyak berubahnya. Contohnya nama Yesua berubah jadi Siti. Ya, dalam nama umpama Siti kan beda jauh kan. Dalam nama Asep, ya, beda jauh kan. Nah, jadi bedanya tidak terlalu jauh ya. Jadi itu harus kita mengerti lah, kita pahami lah. Jadi nama Yesus ini tidak perlu kita tambahi, yaitu ditambahi dengan nama Yahweh. Kemudian nama Yesus tidak perlu kita kurangi menjadi nama Yesua ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau nama Yesus ini memiliki kuasa, ini kan sudah dibuktikan nama Yesus memiliki kuasa. Ya, kalau kita baca di internet kesaksian-kesaksian orang atau di YouTube, orang menyebut nama Yesus aja setan itu takut, setan itu pergi. Orang menyebut nama Yesus itu terjadi mujizat. Bahkan orang yang sudah mati, rohnya sudah pergi, dia sebut nama Yesus, rohnya kembali lagi ke tubuhnya. Artinya nama Yesus itulah nama Yesua, nama Tuhan Yesus, ya, pribadi yang sama, yang memiliki kuasa. Jadi tidak perlu kita tambahi dan tidak perlu kita kurangi, karena firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, bukan dalam kitab Mazmur tapi kitab Wahyu, ya, itu dikatakan dalam Wahyu pasal terakhir, dikatakan kalau kita menambahi firman Tuhan, maka kita akan ditambahi dengan hukuman yang tertulis dalam kitab Wahyu. Kalau kita mengurangi, maka kita akan dikurangi bagian kita dari kerajaan surga, ya. Jadi kalau kita mengurangi firman Allah, maka bagian kita atau yang harusnya kita terima di kerajaan surga sekian-sekian seperti ini akhirnya dikurangi. Contoh tadinya 10 jadi 5. Nah, jadi 4. Ya, syukur-syukur masih bisa masuk ke kerajaan surga. Tapi kalau tidak bisa masuk ke kerajaan surga, artinya tidak selamat. Artinya dia harus masuk ke neraka, dihukum oleh Tuhan.